Halo guys, selamat datang di channel Flutteran. Thank you teman-teman semua udah klik video ini. Bareng Yaki di sini dan di video kali ini kita akan membahas tentang package bernama Dio ya. Jadi ini adalah package yang mempermudah kita dari Flutter berkomunikasi dengan backend atau server ya. Jadi seperti aplikasi yang sering kita gunakan keseharian kita pasti akan membutuhkan request atau mengirim data ya, atau menerima data melalui protokol HTTP ya tentunya, seperti get, post, delete, dan put, patch, dan sebagainya ya. Nah, di sini adalah package yang mempermudah kita untuk menghandle itu. Langsung aja ya kita coba. Jadi kita copy aja langsung masuk ke scriptnya. Cek di pubspec.yaml-nya, kita taruh di sini, kita paste, lalu kita save. Dionya sudah terinstall, jadi langsung aja kita akan gunakan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada contohnya. Nah, ini ada dio get untuk halaman dart.dev-nya ya. Coba kita lihat halamannya seperti apa ya. Nah, kurang lebih halamannya akan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan coba untuk request get ke halaman ini ya. Kita coba aja langsung. Di sini ada beberapa ya untuk get, post, dan contohnya ada download juga untuk multiple request ya. Ada array di sini, kemudian ada download juga di sini, ada opsi-opsi lain untuk stream dan lain sebagainya. Namun yang sering saya gunakan biasanya standar aja ya. Jadi untuk get, post, put, kemudian delete gitu ya. Kemudian untuk file, upload file, menggunakan form data ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri terkait detailnya, terkait download atau yang lain-lain seperti itu ya. Di sini kita akan coba untuk fungsi standar aja ya, post, delete, kemudian get, seperti itu. Oke, langsung aja. Di sini kita akan coba import Dio-nya. Setelah teman-teman install di pubspec.yaml-nya, kita buat halaman baru, new file, kita contohnya dio sampel misalkan ya. Oke, stateful, kita buat stateful di sini. Oke, dio example page, kita beri nama. Kemudian di sini scaffold seperti biasa ya teman-teman ya. App bar-nya boleh diisi title, text, dio, sampel, sini kurung kurawal, titik koma maksudnya. Kemudian app bar-nya ada body. Setelah app bar kita kasih bodinya center. Kita coba dulu apakah berhasil dia. Kita isi teks saja dulu. Oke. Kita dari main kita panggil ya di example-nya. Kita bikin halamannya dulu. Di sini kita remove aja, remove komennya, jadi biar rapi ya teman-teman ya. Ini karena nggak kita pakai, ini dari bawaan Flutter-nya, kita hapus saja. Kemudian kita panggil halaman baru yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, di sini kita coba run ya, run aplikasinya. Sorry, kita tes dulu apakah berhasil berjalan dengan lancar ya, memanggil si dio example page-nya ini dengan benar atau enggak ya. Kita coba dulu.
kita run, kemudian setelah berhasil kita akan coba memasang Dio di halaman yang baru yang kita buat ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, sudah berhasil menampilkan example-nya. Kemudian kita langsung aja panggil Dio-nya, import package-nya, kemudian kita inisialisasi Dio-nya. Kemudian di dalam sini kita bikin function get http. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita bikin init state untuk memanggil get http-nya. Oke, coba kita hot restart ya menggunakan shift R di terminal. Yap, di halamannya mungkin tidak tampil apa-apa ya karena di sini hanya menampilkan center dengan teks data ya. Yang tampil itu di terminalnya ya karena kita print di sini, print respon datanya seperti apa. Jadi yang di browser menampilkan seperti ini, kemudian di terminal menampilkan source-nya ya. Kalau teman-teman di Windows bisa Ctrl U, jadi dia mengambil data ini. Nah, di browser ditampilkannya seperti ini, data ini ditampilkan seperti ini. Oke, namun ini formatnya bukan JSON ya. Jadi untuk format standar itu kan biasanya menggunakan JSON ya. Untuk request, kemudian mengirim data, kemudian kita menampilkan responnya gitu menggunakan JSON ya. Dan kita akan mencoba menggunakan dummy JSON ya. Sini kita buka dummyjson.com untuk testingnya. Jadi ini adalah platform untuk testing JSON ya, testing API maksud saya. Kita bisa coba untuk get-nya. Di sini ada contoh, beberapa contoh untuk get products. Ini beserta ID-nya, ini searching-nya, kategori, dan di sini ada post, put, patch, delete ya. Atau kita lihat dokumentasinya ya. Oke, di sana ada produk, ada banyak. Kita akan coba get all produknya, kemudian kita akan post atau add ya. Kemudian update atau delete seperti itu. Oke, yang pertama kita akan get dulu ya, get datanya. Kita copy link URL-nya. Kita lihat ya outputnya dulu seperti apa ya. Outputnya akan seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di browser. Misalkan kita buka di browser. Nah, di sini ada data yang tampil yaitu JSON ya. Di sini ada array pertama, kedua, dan lain sebagainya. Ini ada datanya, ID, title, description, price gitu ya. Oke, tadi kita udah copy belum ya? Kita coba copy dulu. Kita copy, kita masukkan di sini. Yap. Oke, ini ada kelebihan petik ya. Jadi kita hapus, kemudian kita coba save, lalu refresh ya, hot restart, karena kita memanggilnya di init ya, jadi kita harus di restart dulu. Ya, ini sudah ya, sudah menampilkan JSON-nya. Jadi yang tadinya HTML memanggil di .dev-nya kita ganti menjadi JSON ya di dummy JSON ini. Oke, lalu kemudian gimana cara menampilkan data ini ke dalam view-nya, ke dalam tampilan Flutter kita ya. Yang pertama kita perlu membuat mungkin kita akan menampilkan satu title dulu, satu title yang pertama ya mungkin ya, iPhone 9 ini kita akan tampilkan di data ini, kita akan rubah menjadi iPhone 9 gitu ya. Yang pertama kita buat variabel dulu, judulnya
title mungkin ya, kita isi dulu stringnya kosong. Kemudian di sini kita akan berubah ya titlenya menjadi sesuai dengan respon. .data, kemudian kita akan sesuaikan yang ada di dalam sini. Jadi products, kita panggil dulu products-nya, atau lebih gampang di sini kita lihat products, kemudian products ini kita ambil yang pertama. Jadi kita ambil array yang pertama, indeks yang pertama, kemudian kita ambil title-nya. Title seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita set state ya untuk merubah datanya. Kemudian kita rubah datanya. Tadi string biasa, kemudian kita panggil variabelnya. Di sini ada error ya. Jadi ini kita akan rubah menjadi constnya kita hapus saja. Oke. Kemudian kita hot restart. Kita lihat, data yang kita inginkan sudah tampil di sini ya, di view-nya ya. Misalkan teman-teman mau bikin description atau price-nya, teman-teman bisa tinggal tambahkan lagi ya. Di variabelnya, variabel baru, kita bikin variabel baru, misalkan seperti ini. Kita bikin deskripsinya, misalkan description. Di sini kita sesuaikan dengan key-nya, description kita copy saja. Oke. Kita paste di sini. Oke, kemudian view-nya masih satu ya, masih title. Kita buat 2, jadi menggunakan kolom ya. Oke, kita tampilkan, coba tampilkan. Kita hot restart lagi, kita restart lagi. Ya, iPhone 9 dan ini deskripsinya. Oke, seperti itu. Sekarang kita senternya mungkin kita remove ya. Kita akan menampilkan semua data yang ditampilkan di sini akan kita tampilkan ke dalam aplikasi Flutter kita. Jadi kita akan looping ya. Kita akan looping datanya di dalam Flutter kita. Akan menampilkan di sini. Kita membutuhkan list view. Jadi kita coba buka Flutter dokumentasinya, list view Flutter. Oke, kita akan coba copy dari dokumentasi aslinya. Ini list view yang standar ya. Jadi kita akan gunakan yang kedua ini. Jadi kita copy sampai sini. Oke, kemudian kita akan tampilkan di dalam kolom ini ya. Kita akan paste, kita akan hapus saja yang title dan deskripsinya ini. Kita replace saja. Kemudian ini dapat dari mana datanya? Dapat dari si respon ini. Jadi kita akan buat satu variabel lagi menggunakan list data, kemudian array kosong. Data ini akan kita update ya. Jadi data respon data seperti ini. Oke, kemudian kita karena sudah mengupdate datanya, variabel datanya, kita tampilkan di sini. Kita panggil ya data.length. Jadi kita akan melooping data dari si products. Oke, di sini kita kurang products ya. Jadi kita tambahkan produknya. Oke, jadi ini kan looping ya. Data produk ini kan looping. Kita masukkan ke dalam list. Kemudian kita akan tampilkan di sini. Oke. Ini sebelum ke sini, sebelum kita looping ya, mungkin kita akan lihat dulu terkait data.length ini apakah berhasil ya. Jadi kita buat dulu teks data.length to string ya.
Kita lihat dulu apakah datanya sudah masuk ke dalam variabel data ini. Ya, ini ada jumlahnya ada 30 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat harusnya ada 29 ya. Ada 29 data di 29 indeks maksudnya. Dihitung dari awalnya 0 berarti ini adalah datanya 30 ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita ini sudah berhasil tadi ya, kita memanggil datanya, jumlahnya ada berapa ya. Kita looping, kemudian kita masukkan di sini, ini kita ganti menjadi white aja. White. Kemudian di sini entry-nya kita rubah menjadi data index, kemudian apa yang akan kita tampilkan. Jadi tadi sudah dalam products, data ini sudah mengambil products ya. Jadi tinggal isinya dari products itu. Jadi title, description atau price gitu ya. Jadi kita akan menampilkan misalkan title-nya aja dulu ya. Kita akan memanggil title. Kita hapus saja di sini atau ya seperti ini. Kita coba kita refresh. Oke, ini terjadi error ya karena di sini kita belum menambahkan string wrap ya. Jadi kita tambahkan true value-nya. Nah, di sini sudah tampil ya. Data-datanya sudah terpanggil, namun di sini ada error ya karena di sini kita tidak ada scrollnya. Jadi kita tambahkan dulu di sini, kita tambahkan single child scroll view. Kemudian di sini kita buat dia never scroll ya. Jadi scrollnya menggunakan ini. Oke. Yap, datanya sudah berhasil ditampilkan ya. Oke. Kita buat di sini jangan center, kita buat rata kiri coba ya. Yap. Oke, kita buat height-nya ini kita hapus saja, kita ganti padding biar lebih rapi ya. Kita ubah menjadi 20 ya. Kita coba. Yap. Oke. Atau teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya dengan tampilan yang teman-teman mau ya. Jadi di sini misalkan mau ditambahkan gambar atau apa ya. Serah teman-teman ya. Ini kita contoh aja untuk bagaimana cara menampilkan datanya, fungsinya aja dulu ya, gitu. Oke, di sini kita sudah berhasil mengambil data ya dari request-nya kita ke link ini. Get-nya sudah berhasil, kemudian ini karena kita nggak kepake lagi ya, kita hapus aja variable string, variable title dan deskripsinya. Kita save, kemudian kita akan coba menggunakan post ya. Jadi misalkan setelah kita get all datanya, kita akan mencoba untuk post datanya. Kita akan kirim data ke API ini ya. Jadi ini adalah API dummy ya teman-teman ya. Jadi di sini cuma teman-teman misalkan mengirim ini nggak akan tersimpan ya ke dalam database mereka. Jadi hanya dummy saja. Jadi nggak akan datanya teman-teman di sini akan masuk ke list ini nggak. Jadi ini hanya dummy saja. Oke. Untuk teman-teman coba ya gitu ya. Oke, coba kita akan membuat fungsi post ya di dalam aplikasi kita. Kita akan rubah ini misalkan jadi post ya. Sorry. Kita rubah dio post misalkan seperti itu.
sorry, ini tadi Dio get ya. Yap, kita akan coba buat satu lagi bernama Dio post. Oke, untuk fungsinya hampir sama, cuman di sini kita ganti aja menjadi post ya. URL-nya tentu kita akan sesuaikan. Di sini ada /add ya, products/add. Kemudian kita akan masukkan datanya. Apa yang akan kita kirim ya. Jadi ditambahkan title dan deskripsinya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita coba print responnya. Akan seperti apa. Yap. Kita lupa untuk memanggilnya ya, memanggil fungsi ini. Jadi kita panggil dulu di init state ya, kemudian kita hot restart ya. Oke. Nah, di sini ada dua respon ya. Ini dari get-nya ya. Di sini untuk get-nya, kemudian di sini untuk post-nya. Jadi kita sudah berhasil untuk post datanya, post produknya ya. Kita sudah berhasil menambahkan. Nah, di sini outputnya sudah sama ya. Jadi apa yang akan kita masukkan, ID-nya 101, kemudian di sini title-nya BMW pensil ini. Oke. Kita sudah berhasil untuk mengirim datanya. Kemudian teman-teman bisa di sini menambahkan script lagi ya, misalkan untuk notifikasi berhasil atau apa, silakan teman-teman explore sendiri ya. Jadi di sini kita hanya mencoba fitur-fitur standarnya, get, post, dan delete, kemudian update ya. Oke, kemudian di sini, di sini ada headers-nya, option-nya, content type-nya adalah application JSON ya. Jadi kita di sini sudah berhasil ya, teman-teman ya. Namun mungkin ada beberapa API yang misalkan kita jika tidak mengimplementasi ini akan ditolak gitu ya. Jadi kita harus menambahkan ini juga nih di headers kita, di option kita, di Dio-nya ya. Coba kita cari untuk JSON-nya ya. Kita coba cari dokumentasinya seperti apa. Di bagian header seharusnya ada ya. Jadi kita coba cari. Nah, di sini ada option content type-nya. Di sini contohnya menggunakan form URL encoded content type ya. Kita copy aja. Kita rubah menggunakan JSON ya. Option bisa di sini atau di setelah data bisa. Oke. Kita ganti menggunakan JSON content type ya. Oke. Application JSON content type ya. Jadi dia akan mengirimkan datanya berupa JSON ya, seperti itu, konten tipenya. Jadi si backend-nya sudah validasi nih, JSON apa bukan nih. Jadi kalau misalkan JSON, dia akan menerima datanya, kalau bukan dia akan ditolak, biasanya seperti itu. Tapi kalau di sini validasinya nggak ada ya, jadi kita nggak menambahkan ini pun nggak masalah, seperti itu. Oke. Kita sudah menambahkan post ya, sudah berhasil membuat post. Kemudian kita coba di sini delete ya. Oke, setelah post kita kirim datanya, kemudian kita delete ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kita kan contohnya kan sederhana ya. Jadi langsung hardcode statis ya, kita dalam codingan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau rubah data ini dari inputan aplikasi, dari form gitu ya,
Jadi misalkan kita ketik apa, kemudian masuk di sini, kerubah di sini, itu pengembangan untuk teman-teman aja ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri terkait data yang dikirim ini ya. Jadi kita nggak akan membuat di sini ya di video ini. Mungkin next video lebih kompleks lagi, kita akan coba ya. Kemudian Dio delete, kita inisialisasi di sini dulu, init state, kita panggil Dio delete-nya. Terkait delete kita coba lihat dokumentasinya. Oke, hanya begini saja ya, products slash ID-nya kita ganti, kemudian datanya kita nggak perlu karena kita menggunakan delete ya. Optionnya juga nggak ada, jadi kita hapus saja terkait optionnya, kemudian kita ganti menjadi delete seperti itu ya. Kita save, lalu kita lihat contohnya, responnya seperti apa. Jadi responnya akan seperti ini. Jadi kita akan lihat nanti responnya akan seperti apa. Mungkin sebelum kita run scriptnya, kita hide dulu yang bagian get dan postnya. Kita save agar kita fokus ke data yang untuk delete ya. Kita save, kemudian kita restart ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk delete-nya sudah berhasil ya teman-teman ya. Untuk edit pun kurang lebih sama ya. Untuk update ya, tinggal teman-teman mainkan di fungsi ini saja ya. Kita ganti aja menjadi update atau delete atau post seperti itu ya. Kita ganti ini menjadi update. Ini adalah put ya. Oke, sama datanya, URL-nya seperti delete ya. Dan kita ada beberapa opsi untuk headers-nya. Headers-nya kita buat sama seperti post ya. Oke, kemudian datanya yang kita update adalah title ya. Kurang lebih sama seperti post ya. Jadi kita copy aja, kita paste. Yap, iPhone Galaxy plus 1 ya. Oke, Dio update. Jadi kita hide dulu, delete-nya juga. Jadi kita akan fokus ke update-nya. Dio update ini kita panggil di init state. Kemudian kita akan restart ya. Apakah berhasil ya? Oke, di sini sudah muncul juga. Jadi datanya sudah berhasil kita update ya. Untuk contohnya, contoh responnya juga seperti ini. Nah, ini responnya juga sama ya. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk request dan meresponnya di aplikasi Flutter kita menggunakan protokol HTTP standar ya, get, post, delete, dan update ya, put ya. Oke, mungkin di next video kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Dio ini yang lebih kompleks lagi ya untuk datanya. Jadi kita akan beneran membuat input data dan kemudian menampilkan data dan delete datanya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video untuk pengenalan package bernama Dio ini, dan terima kasih.